Hai Bunda, apa kabar? Kembali lagi bersama kami di Eping Indonesia YouTube channel. Di video kali ini, Eping ingin memberitahukan bagaimana tata cara penyajian ASI perah. Gimana sih caranya mencairkan ASI perah yang beku? Dan bagaimana caranya menghangatkan ASI perah dengan benar? Tapi sebelumnya, Bunda wajib nonton video sebelum ini. Cara menyimpan ASI perah dengan benar. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Video ini dibuat karena banyak banget member yang nanya, gimana sih prosedur penyajian ASI perah dari kulkas dan freezer? Bener nggak ya yang saya lakukan selama ini? Tata cara pemberian ASI perah mengacu pada ABM Clinical Protocol, Human Milk Storage, Information for Home Use for Full Term Infants yang direvisi di tahun 2017. Nah, ini jurnalnya ya Bun, yang sudah kita print. Yuk kita belajar bareng. Poin pertama, kebersihan media. Poin 1 menjelaskan bahwa media yang digunakan untuk membersihkan ASI perah harus selalu dijaga kebersihannya. Nah, sama seperti kita misalnya mau memompa ASI, diwajibkan sekali tangan kita harus bersih. Cuci tangan terlebih dahulu, atau misalnya lagi nggak ada sabun cuci, misalnya Bunda lagi di jalan, bisa pakai hand sanitizer. Poin kedua, diutamakan untuk memberikan ASI fresh. Poin kedua, ditekankan untuk selalu mengutamakan memberikan ASI secara langsung atau direct breastfeeding dibandingkan ASI yang beku. ASI yang didapat dengan menyusui bayi secara langsung mengandung antibodi LGA yang berfungsi untuk kekebalan tubuh bayi terhadap infeksi. Nah, jadi kita sarankan selalu memberikan ASI secara langsung atau menyusui secara langsung. Urutan terbaik selanjutnya adalah ASI perah fresh yang belum masuk kulkas. ASI perah fresh ini memiliki kandungan antioksidan, vitamin, protein, lemak, dan bakteri probiotik yang paling tinggi dibandingkan ASI perah yang sudah masuk chiller, apalagi freezer. Berdasarkan hal ini, maka kami menganjurkan untuk memakai metode LIFO untuk pemberian ASI. Sebelumnya, kita bahas dulu yuk, apa sih LIFO itu dan apa itu FIFO dalam penyajian ASI. LIFO atau Last In First Out adalah metode memberikan ASI perah kepada bayi dengan melihat waktu paling akhir atau paling update ASI yang dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer. Sedangkan metode FIFO atau First In First Out adalah sebaliknya, di mana ASI yang lebih dahulu atau yang lebih lama dalam kulkas atau freezer digunakan terlebih dahulu. Contoh ilustrasinya ya Mom, perhatikan baik-baik. Ada ASI perah tanggal 1 November dan tanggal 5 November. Jika menggunakan metode LIFO, maka yang diberikan kepada bayi terlebih dahulu pada tanggal 5 November. Namun, apabila sebaliknya Bunda menggunakan metode FIFO, maka yang diberikan adalah ASI pada tanggal 1 November. Contoh lagi, misalnya perahnya dalam tanggal yang sama dengan jam yang berbeda.
ASI perah tanggal 5 November jam 6 pagi dan tanggal 5 November jam 11 siang. Jika menggunakan metode LIFO, maka yang diberikan terlebih dahulu kepada bayi adalah ASI perah pada saat kita memerah jam 11 siang. Apabila Bunda menggunakan metode FIFO, yang diambil terlebih dahulu adalah pukul 6 pagi. Intinya, LIFO itu adalah paling baru diperah. Kita ulangi lagi ya, urutan ASI terbaik berdasarkan nutrisinya. Yang pertama adalah menyusui langsung. Yang kedua, ASI fresh. Yang ketiga, ASI chiller. Yang keempat, ASI freezer. Mengapa DBF paling baik? Karena Tuhan langsung kasih nutrisi bayi. Just in time, sesuai kebutuhan saat itu juga. Misal, pas bayi sakit, maka antibodi akan menjadi banyak. Dan itu secara otomatis. Namun, jauh lebih baik ASI perah dibandingkan susu formula. Jadi, wajib harus diperjuangkan ya Bun. Menurut nutrisinya, metode LIFO atau last in, first out adalah metode yang terbaik. Lalu bagaimana jika stok ASI pas-pasan atau stok Bunda terlalu banyak dan takutnya malah jadi expired? Bunda bisa gabungkan metode FIFO dan LIFO. Contoh menggabungkan antara metode FIFO dan LIFO. Misalnya, pada saat pagi hari Bunda memberikan ASI fresh, sedangkan pada sore hari Bunda bisa memberikan stok ASI di freezer. Poin 3, mencairkan ASI beku. Nah, bagian ini tentang thawing atau mencairkan ASI perah yang beku dari freezer. Penting banget nih Bun. Ada beberapa cara mencairkan ASI. Yang pertama, mendiamkan semalaman pada chiller atau kulkas sampai mencair sempurna. Ini cara pertama. Ini adalah ASI perah beku yang saya ambil dari freezer, lalu saya taruh di chiller dan saya diamkan semalaman. Kemudian ini adalah ASI perah yang sudah saya diamkan selama semalaman. Sebelumnya juga sudah saya ambil dari freezer dan saya pindahkan ke chiller. Yang kedua, mengalirkan ASI beku di air hangat. Oke, ini adalah cara kedua. Mengalirkan air hangat di ASI perah yang beku. Ingat ya Bun, ini adalah air hangat, bukan air panas. Suhunya kurang lebih 40 derajat. Ini emang agak lama ya Bun. Dan membutuhkan banyak air hangat. Yang ketiga, merendam ASI beku di air hangat. Cara ketiga, merendam dengan air hangat. Kita tuang dulu airnya. Agak banyak ya Bu. Setelah itu langsung kita rendam saja. Seperti ini. Yang keempat, menggunakan warmer atau penghangat otomatis. Dari semua cara di atas, yang paling baik adalah cara yang pertama ya Bun. Slow thawing atau membiarkan ASI beku
mencair dengan sendirinya pada chiller atau kulkas. Menurut jurnal, hal ini dilakukan agar lemak asip tidak banyak berkurang dibandingkan langsung mencairkan di air hangat. Sudah tahu ya bagaimana cara mencairkan asip. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Poin 4, menghangatkan asip perah. Bagian ini tentang menghangatkan asip perah. Nah, tadi kan sudah belajar ya bagaimana cara mencairkan asip beku. Jika Bunda sudah mempunyai asip yang sudah dicairkan di chiller atau tidak beku, berarti langsung saja ya tanpa melalui tahap pencairan. Sangat perlu digarisbawahi, metode yang paling benar adalah menghangatkan, bukan memanaskan. Apakah asip wajib dihangatkan? Jawabannya tidak wajib. Ini hanya preferensi atau selera bayi saja. Misalnya bayi Bunda lebih menyukai asip yang dingin, itu tidak masalah ya Bun, boleh diberikan kepada bayi. Tapi apabila bayi lebih menyukai asip yang hangat, kita bisa menghangatkannya terlebih dahulu. Tentu dipastikan bayi tidak ada alergi dingin ya Bun. Gimana cara menghangatkan asip? Paling baik adalah merendam asip pada air hangat pada suhu di bawah 40 derajat Celcius dalam waktu kurang lebih 20 menit. Prakteknya sama dengan kita waktu mencairkan asip seperti tadi ya Bun. Nah, tadi kan kita sudah mencairkan asip beku. Sekarang kita mempraktekkan bagaimana cara menghangatkan asip yang sudah dicairkan. Nah, ini contoh asip yang sudah dicairkan ya Bun. Kita tuang air hangat. Ingat, air hangat ya Bun, suhunya kurang lebih 40 derajat Celcius, bukan air panas. Sama seperti tadi, kita taruh di sini. Nah, kita biarkan kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit atau setelah asipnya hangat, kita pindahkan ke media pemberian asip. Sekarang ini saya menggunakan media cup. Ya. Buka dulu. Kita tuang. Nah, ini sudah saya ukur dengan kebutuhan bayi saya. Diusahakan langsung habis ya Bun. Nah, seperti ini. Siap diberikan? Nah, seperti ini. Siap diberikan kepada bayi kita. Jangan sampai overheating atau kepanasan ya Bun, karena bisa merusak bioaktif protein dan kadar lemak pada asip. Jadi, bunda-bunda yang bermasalah pada berat badan anak, saat diberikan asip, barangkali penyajian asipnya kurang tepat. Jadi, tidak dapat manfaat terbaik dari lemak asip. Poin 5, boleh nggak sih menghangatkan asip dengan microwave? Penelitian menunjukkan bahwa memakai microwave dapat merusak banyak nutrisi dalam ASI, jadi tidak disarankan ya Bun. Poin 6, daya simpan asip setelah dicairkan. Ini penting banget diketahui ya Bun. Begitu asip beku dibawa ke suhu ruang, maka kemampuannya dalam menghambat pertumbuhan bakteri menjadi kurang optimal lagi, terutama setelah 24 jam dicairkan. Direkomendasikan setelah ASI mencair dalam 24 jam, begitu ditaruh di suhu ruangan, diharuskan langsung habis ya Bun, maksimal 2 jam.
Poin 7, membekukan kembali. Refreezing atau membekukan kembali asip. Yang sudah dicairkan sempurna, boleh nggak sih Bun? Di sini dijelaskan masih sedikit penelitian tentang membekukan kembali asip yang sudah mencair. Jadi tidak ada merekomendasikan membekukan asip kembali. Perlu diingat, pada saat mencair, maka kemungkinan bakteri akan tumbuh. Poin 8, sisa asip, apakah boleh diminum bayi? Asip yang sudah diminum dan masih sisa, apakah boleh diminum kembali oleh bayi? Saat bayi minum asip, maka ada kontaminasi bakteri dari mulut bayi ke media pemberian asip. Seberapa lama asip ini bisa bertahan di suhu ruangan? Setelah kena mulut bayi, tergantung beberapa faktor ya Bun. Yang pertama, beberapa initial load atau jumlah awal bakteri. Berapa lama setelah asip dicairkan? Yang ketiga, berapa suhu ruangan? Setelah kena mulut bayi, disarankan dihabiskan dalam waktu 1-2 jam ya Bun. Berdasarkan hal di atas, disarankan memberikan asip dengan porsi yang pas dengan yang biasanya bayi minum, atau porsi kecil saja agar asip tidak terbuang sia-sia. Sudah paham ya Bun metode dari pencairan sampai penyajian? Sebelum kita tutup, kita ambil kesimpulan yuk. Sekian video dari kami yang membahas tentang mencairkan asip perah dan penyajiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk para bunda di rumah. Apabila masih bingung atau ingin bertanya, bunda bisa langsung komen di kolom komentar kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Follow juga sosial media kami di Facebook eksklusif Pumping Mama Indonesia, di Instagram @apping.id dan @kelaspowerpumping. See you next video and thank you for watching.